Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi jika seorang bapak yang berniat hanya untuk mengambil SIM-nya? Tapi siapa sangka, siang itu malah berubah menjadi siang yang dramatis saat ia dicekik oleh oknum polisi korup. Dalam hitungan detik, semuanya berbalik arah. Siapa bapak ini sebenarnya? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Pagi itu, matahari Semarang meneteskan cahaya emasnya di halaman Samsat, menembus celah pepohonan yang meranggas oleh musim kemarau. Udara panas dari aspal memantul seperti gelombang tipis, bercampur dengan aroma kertas berkas yang menumpuk di meja-meja pelayanan. Suara deru kendaraan di jalan raya bercampur dengan obrolan warga yang mengantre, membentuk irama khas kantor pelayanan publik. Darto, pria tua dengan rambut perak yang tersisir rapi, melangkah perlahan menyusuri halaman. Langkahnya tidak tergesa-gesa, seakan ia menimbang setiap pijakan seperti orang yang sudah terbiasa hidup dalam kesabaran panjang. Tatapan matanya teduh, sorotnya tenang, dan dari gerak tubuhnya, jelas ia bukan sosok yang mudah diombang-ambingkan keadaan. Tubuhnya mungkin rentah, namun ada wibawa diam yang menyertainya, seperti buku tua yang halaman-halamannya syarat makna bagi siapa saja yang mau membaca. Di tangannya, Darto menggenggam map lusuh berwarna merah, bukti perjuangannya mengikuti seluruh prosedur ujian SIM tanpa melanggar satu pun aturan. Map itu berisi lembar-lembar hasil ujian teori, bukti kelulusan tes praktik, dan fotokopi KTP yang sudah dilegalisir. Ia hafal betul setiap antrian yang ia lalui. Dari pagi yang dingin menunggu di bawah kanopi sempit, sampai panas terik, ketika ia duduk di kursi plastik yang mulai pudar warnanya. Setiap tanda tangan yang ia kumpulkan, setiap stempel yang menempel di kertas, adalah hasil dari kesabaran yang tak mudah tergoyahkan. Baginya, mengikuti alur yang benar bukanlah beban, melainkan prinsip hidup. Hari ini, ia datang dengan keyakinan penuh bahwa SIM yang ia perjuangkan akan segera berada di tangannya. Sebuah hadiah kecil namun bermakna, pengakuan resmi atas kesungguhannya mematuhi hukum yang berlaku. Namun, takdir kadang memiliki cara yang unik untuk menguji kesabaran seseorang. Saat Darto melangkah memasuki ruang pelayanan, ia berhenti sejenak karena sosok yang berdiri kokoh di dekat loket mencuri perhatiannya. Seorang pria tinggi besar, berpenampilan rapi dengan seragam polisi yang tergolong mewah, memancarkan aura dominasi dan kekuatan. Widodo namanya, seorang polisi senior yang dikenal banyak orang di lingkungan Samsat. Namanya sering diselipkan dalam bisik-bisik lorong-lorong kantor, yang berbicara tentang kecerdasan berstrategi dalam birokrasi, tapi juga reputasi yang tak mudah dipercaya. Senyumannya yang tampak ramah di bibir seringkali dianggap oleh banyak junior dan warga sebagai senyum bermuka dua. Di baliknya, tersimpan kelicinan seperti belut yang sulit ditangkap. Para petugas muda cenderung menghindar dari jadwal tugas bersamanya, memilih menjaga jarak demi menghindari komplikasi yang bisa muncul dari sikap arogan dan permintaan tersembunyinya. Widodo menyambut Darto dengan senyum yang tampak hangat, namun terasa seperti topeng yang dipakai untuk menyembunyikan niat asli. Wah, Bapak Darto ya? Sudah saya cek berkasnya. Luar biasa, rapi sekali. Jarang saya lihat pemohon yang sebegini tertib dan lengkap, ujarnya sambil dengan santai memutar-mutar pulpen di tangan, menunjukkan sikap percaya diri dan penguasaan situasi. Suaranya lembut, nada bicaranya teratur, seperti seorang diplomat yang sedang mengawali pembicaraan penting. Sekeliling mereka menjadi sedikit lebih sunyi. Perhatian dari orang-orang di ruang tunggu mulai tertuju ke arah percakapan tersebut, tanpa disadari Widodo atau Darto. Gerak tubuh Widodo mengindikasikan keanggunan dalam birokrasi, namun ada kegelisahan yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang sesekali melirik ke map yang dibawa Darto. Ada sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang tak terucapkan secara langsung, namun terasa oleh siapa saja yang peka terhadap permainan kata dan sikap. Nada suaranya tetap hangat seolah-olah ingin meyakinkan dan menghibur, namun pandangannya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik Darto. Seperti pedagang yang sedang menimbang barang dagangannya dengan cermat, Widodo tampak sedang menakar nilai dari kesabaran dan ketekunan pria tua itu. Senyum yang terpampang di wajahnya terasa seperti pintu yang hanya terbuka setengah.
memberi kesan ramah, tapi siap menutup kapan saja jika situasi berubah. Tatapan matanya sesekali mengarah ke dokumen yang digenggam Darto, lalu kembali menatap wajah pria tua itu, dengan maksud tersembunyi. Udara di antara mereka perlahan berubah, dipenuhi dengan ketegangan halus yang tak terucapkan, seperti aroma kopi yang manis di permukaan, namun menyisakan kepahitan mendalam setelahnya. Bahasa tubuh Widodo yang santai namun penuh perhitungan menandakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar urusan administrasi biasa, melainkan sebuah permainan kekuasaan yang siap dimainkan. Widodo menghela napas pelan, kemudian berkata dengan intonasi hati-hati yang dibalut senyum seolah sedang memberi kabar yang tak sepenuhnya buruk. Bapak tahu sendiri, ya, kalau berkas sudah selesai memang tinggal ambil. Tapi, ada sedikit proses tambahan, ujarnya, suara rendah dan teratur, seperti orang yang sedang berusaha menjaga suasana agar tetap kondusif. Tatapannya menyorot map lusuh di tangan Darto, lalu kembali menatap wajah pria tua itu dengan ekspresi yang tak sepenuhnya tulus. Kata-kata itu dibungkus seperti hadiah, pita manis yang mengelilingi fakta tak menyenangkan. Di balik kalimat itu tersembunyi harapan tak tersirat. Harapannya akan ada sesuatu yang bisa dibantu agar urusan ini selesai lebih cepat. Sebuah cara halus mengajukan permintaan yang sebenarnya tidak resmi, tapi sering terjadi di ranah birokrasi. Darto mengerutkan dahi, meresapi kalimat itu dengan perlahan. Kata proses tambahan terasa samar dan membingungkan, seperti kabut tipis yang menutup jalan di depan matanya. Ia tahu betul bahwa dalam dunia birokrasi, kata-kata samar seperti itu seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menambah biaya atau prosedur yang sebenarnya tidak wajib. Sudut bibirnya menegang, tapi ia tetap menahan diri. Ada pengalaman panjang yang mengajarkannya untuk membaca situasi, dan saat ini nalurinya memperingatkan agar tetap waspada. Proses tambahan itu bukan sekadar frase kosong, melainkan sinyal bagi mereka yang paham permainan bahwa ada harga yang harus dibayar, harga yang tidak tertulis dalam aturan resmi. Namun Darto, dengan kesabaran yang telah ditempa selama bertahun-tahun, memilih untuk mendengarkan dulu, menimbang kata demi kata, sebelum mengambil keputusan. Widodo menyunggingkan senyum tipis, menambahkan kalimat yang seolah menghibur, tapi mengandung maksud lain. Iya Pak, bukan apa-apa, ini hanya biaya penyesuaian administrasi, supaya Bapak tidak perlu menunggu lama. Ya, kalau menunggu jalur biasa, bisa sebulan baru jadi. Tapi kalau kita percepat, hari ini juga bisa selesai. Suaranya halus, seolah meyakinkan sekaligus memikat. Ia memainkan jeda, memberi ruang agar kata-katanya menyerap ke dalam benak Darto. Frasa biaya penyesuaian administrasi dipilih dengan cermat. Bukan kata suap atau uang pelicin, melainkan istilah yang terdengar formal dan legal, meski kenyataannya jauh dari itu. Di matanya, Darto tampak sebagai target yang ideal, pria tua yang sabar dan taat aturan, namun mungkin bisa diajak kerjasama demi kelancaran proses. Bahasa Widodo mengalir seperti sirup kental, manis dan licin, menutupi rasa pahit di dasarnya, agar permintaannya terdengar masuk akal dan wajar. Setiap kalimat disusun seperti tawaran emas yang menggoda, janji percepatan yang mahal, tapi sepadan dengan waktu yang bisa dihemat. Namun bagi Darto, yang sudah terbiasa dengan liku birokrasi, jebakan ini bukan hal baru. Ia bisa merasakan aroma ketidakjujuran yang tersembunyi di balik ucapan itu, seperti bau asap yang samar tapi tak bisa disangkal. Suasana di sekitarnya mulai berubah. Udara terasa lebih berat, karena setiap orang yang mendengar bisik-bisik Widodo pasti tahu bahwa di balik kata-kata manis itu ada agenda tersembunyi yang menguntungkan satu pihak. Darto menatap Widodo dengan mata yang tak sekalipun berkedip, membiarkan keheningan mengisi ruang antara mereka seperti angin sunyi di pagi hari. Ia sadar betul bahwa dalam situasi seperti ini, ketegangan bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama tanpa tergoyahkan. Widodo, dengan semua pengalaman dan kecerdasannya dalam bermain birokrasi, biasanya mulai gelisah ketika lawan bicara tidak segera memberi respons. Namun Darto tak ingin terburu-buru atau terlihat takut. Perlahan,
Dengan suara yang datar dan penuh makna, ia mengangkat wajahnya, mengarahkan pandangannya tepat ke mata Widodo, lalu bertanya dengan tenang. Dan biayanya? Kata itu sederhana, tapi penuh tantangan tersirat, seolah mengundang Widodo untuk membuka kartu sebenarnya. Suaranya tidak meninggi, tidak pula bergetar, melainkan tegas dan penuh keberanian. Sebuah pernyataan bahwa ia takkan mudah dipermainkan atau disogok dengan cara apapun. Sekeliling mereka yang mendengar terdiam, menyadari bahwa pertanyaan itu bukan sekadar soal uang, melainkan soal prinsip dan keberanian melawan permainan licik. Widodo mengangkat bahu dengan sikap santai, lalu menjawab sambil tersenyum penuh arti, "Ah, tidak besar, Pak. Hanya 500.000. Anggap saja untuk kelancaran proses. Biar semua pihak senang." Tangannya yang besar menepuk-nepuk map yang ada di tangan Darto dengan gerakan seolah sedang menenangkan seorang teman lama. Namun di balik sikap itu, tersimpan pesan tersirat yang jelas. Uang itu bukan untuk kantor, melainkan untuk biaya pribadi, agar urusan segera beres tanpa hambatan. Widodo pandai membungkus niatnya dengan kata-kata manis, yang terdengar seperti tawaran menguntungkan. Di sekeliling mereka, beberapa pegawai mulai memperhatikan, tapi tak seorang pun berani ikut campur, kecuali hanya berbisik pelan, menunjukkan ketidaksukaan terhadap permainan yang terjadi. Darto menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara masuk memenuhi paru-parunya dengan tenang, menenangkan pikirannya, sebelum mengeluarkan suara yang sangat berbeda dengan keadaan sekitarnya. "Saya sudah jalani semua tes sesuai prosedur. Tidak ada alasan untuk menahan SIM saya." Suaranya tenang, namun kata-katanya penuh bobot dan kekuatan, menusuk lebih dalam daripada teriakan paling keras. Beberapa orang di ruangan mulai saling bertukar pandang, menangkap gelombang ketegangan yang mulai mengental dalam udara. Ada rasa hormat diam-diam yang muncul dari keteguhan hati Darto, sekaligus kecemasan terhadap konfrontasi yang semakin nyata. Sementara Widodo, meski berusaha menutupi kekesalannya, tidak bisa menahan sedikit getaran di suaranya yang mulai meninggi. Suasana di ruang loket yang tadi riuh dengan suara percakapan berubah drastis, seolah diselimuti kabut tebal yang menutupi seluruh ruangan. Beberapa warga yang duduk berpura-pura sibuk dengan berkasnya, tapi telinga mereka tak bisa menolak untuk menangkap suara percakapan yang kini menguasai ruang itu. Darto, dengan nada pelan namun syarat kekecewaan, memecah keheningan. "Pak Widodo, Bapak ini polisi. Tugas Bapak mengayomi dan melayani rakyat, bukan memeras mereka." Kata-katanya mengalir seperti air yang tenang, namun dinginnya menembus ke tulang setiap orang yang mendengarnya. "Saya datang dengan niat baik, membawa berkas lengkap, mengikuti aturan. Tapi yang saya terima justru permintaan yang tak seharusnya keluar dari seorang penegak hukum." Ada kekuatan dalam ucapannya yang membuat semua mata tertuju padanya, merasakan getaran kejujuran yang jarang hadir di tempat seperti ini. Senyum tipis yang selama ini menghiasi wajah Widodo mulai memudar, digantikan oleh tatapan yang menusuk seperti ujung tombak yang siap melesat. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menurunkan suaranya menjadi bisikan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan, "Bapak ini, hati-hati kalau bicara. Fitnah itu bisa berakibat panjang." Kata-kata itu keluar sebagai usaha keras untuk mengendalikan situasi, sebuah ancaman terselubung yang seolah memperingatkan bahwa keberanian Darto bisa berbalik menjadi bumerang. Namun, di balik nada yang dipaksakan itu, getaran emosional mulai mengkhianati Widodo. Ada kemarahan yang tersembunyi, rasa takut kehilangan kendali, dan kegelisahan menghadapi tantangan yang tak pernah ia sangka akan datang dari seorang pria tua. Darto tetap diam, berdiri tegak bak batu karang yang menantang hantaman ombak tanpa sedikit pun bergeser. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan bahasa perlawanan yang tak memerlukan kata-kata. Ia tidak memalingkan wajah, menatap Widodo lurus ke mata. Sorotnya tajam seperti pisau yang mampu mengupas lapisan demi lapisan topeng seseorang. Tatapan itu memaksa Widodo melihat pantulan dirinya sendiri. Pantulan yang tak ia sukai, yang menunjukkan wajah seorang penegak hukum yang mengkhianati sumpah jabatannya. Setiap detik yang berlalu membuat udara di ruangan semakin berat, seolah oksigen pun enggan bergerak. Orang-orang di sekeliling menahan napas,
menyaksikan duel tanpa suara antara dua pria yang berdiri hanya beberapa langkah. Bagi Widodo, tatapan Darto bukan sekadar protes, melainkan penghakiman diam-diam yang menusuk harga dirinya jauh lebih dalam daripada 1000 kata sindiran. Beberapa polisi muda yang berjaga mulai saling melirik, wajah mereka menunjukkan campuran rasa canggung dan kekhawatiran. Mereka tahu persis reputasi Widodo, tapi tak satu pun yang berani angkat suara. Warga sipil yang mengantre menahan napas, mata mereka terarah pada dua sosok di tengah ruangan yang kini seperti medan duel tak kasat mata. Beberapa orang bahkan berpura-pura sibuk dengan ponsel atau berkas di tangan, padahal telinga mereka terfokus pada setiap kata dan gerakan. Udara di ruangan itu menjadi pekat, nyaris dapat dirasakan di kulit. Sementara itu, Widodo merasakan setiap detik keheningan ini seperti bilah pisau yang perlahan mengiris reputasinya. Setiap tatapan yang mengarah kepadanya terasa seperti penilaian, dan dalam hati ia tahu, wibawanya sebagai senior di hadapan junior mulai goyah. Dari barisan antrean belakang, terdengar bisikan pelan seorang warga, "Memang terkenal begitu dia." Meski diucapkan lirih, kata-kata itu seperti panah yang menembus telinga Widodo. Ia merasakan darahnya mendidih, bukan karena makna kata itu, tapi karena bisikan tersebut membuat kenyataan tak terbantahkan. Aibnya mulai menjadi bahan pembicaraan di depan publik. Ia tahu betul, sekali reputasi seorang senior runtuh di mata juniornya, semua wibawa yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Pandangan matanya berubah menjadi nyala api, seperti binatang buas yang tersudut di sarangnya. Ia tak lagi memikirkan prosedur atau logika, hanya dorongan untuk mengembalikan kendali yang ia rasa mulai lepas. Wajah Widodo memerah, matanya berkilat. Bukan lagi karena masalah uang 500.000, tetapi karena harga dirinya dirobek di depan begitu banyak saksi. Suaranya meledak. "Berani-beraninya Bapak menuduh saya memeras?" teriaknya, mencoba membalik keadaan dan menciptakan narasi bahwa dialah korban fitnah. Namun nada suaranya lebih menyerupai teriakan orang yang terpojok daripada pembelaan yang tulus. Dalam ledakan amarah yang sudah tak terkendali, ia melangkah maju, lalu dengan tangan besar dan penuh tenaga mencengkeram leher Darto. Dorongan keras membenturkan tubuh pria tua itu ke dinding. Cengkeraman itu bukan hanya kekuatan fisik, di dalamnya ada luapan ego yang terluka, amarah yang menggelegak, dan rasa takut akan kehilangan wibawa di hadapan para saksi. Meski lehernya terhimpit kuat, Darto tidak menunjukkan tanda panik sedikit pun. Sorot matanya tetap tenang, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang justru membuat Widodo semakin geram. Dalam ketenangan itu, Darto mengamati ritme napas lawannya, menunggu momen yang tepat. Begitu ia merasakan genggaman tangan Widodo sedikit melemah karena terkejut akan tatapannya yang tak gentar, ia bergerak cepat. Dengan gerakan yang nyaris tak terbaca, Darto memutar tubuh, membebaskan lehernya, dan seketika berada di belakang Widodo. Hanya sepersekian detik sebelum polisi itu sempat membalikan badan, sebuah pukulan keras menghantam rahangnya, membuat kepala Widodo terpelintir ke samping. Tubuhnya goyah, langkahnya terseret ke belakang. Namun Darto tidak berhenti. Sebuah tendangan keras menghantam ulu hatinya, memaksa udara keluar dari paru-parunya. Widodo terjatuh ke lantai, terengah-engah, sementara ruangan dipenuhi tatapan kaget dan bisu yang membekukan waktu. Keheningan menggantung di udara, seolah waktu berhenti di dalam ruangan itu. Dengan langkah tenang, Darto membungkuk dan merogoh saku belakang celananya, menarik dompetnya. Dari dalamnya, ia mengangkat sebuah kartu anggota TNI berpangkat Jenderal Bintang 2. Cahaya lampu memantul di permukaan kartu itu, memantulkan kebenaran yang membuat semua orang terperangah. Dua polisi muda yang berjaga segera bereaksi memborgol Widodo tanpa menunggu perintah lebih lanjut. Beberapa warga menutup mulut mereka, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Darto merapikan kerah bajunya, lalu menatap seisi ruangan. Suaranya tegas namun tak meninggi. Hukum itu untuk menegakkan keadilan, bukan alat menindas rakyat. Kata-kata itu menggema, menjadi cambuk moral yang akan lama teringat di hati semua yang hadir.